Di era globalisasi sekarang makin banyaknya tren investasi di kalangan masyarakat awam dan menjadi polemik di masyarakat, terutama di media sosial dan masuk ke media mainstream lainnya, yaitu tentang penipuan-penipuan di dunia investasi, terutama di broker pialang berjangka. Nah, apa sih kriteria dari pialang berjangka tersebut untuk yang resmi dan bagaimana resiko-resiko untuk bertransaksi di pialang ilegal? Kali ini kembali lagi bersama saya Agung Mustaqim di podcast Okta Investama Berjangka. Saat ini saya sudah bersama Bapak Radityo Setiowibowo dari Trading Clinic. Acara kita diawasi oleh wakil pialang berjangka kita, Bapak Makarios Amin Majid. Selamat sore Pak Radit. Selamat sore. Gimana nih Pak tentang tren investasi sekarang, terus banyaknya masalah di masyarakat yang bermunculan berita-berita tentang pialang berjangka yang ilegal, melakukan penipuan di masyarakat, apalagi masyarakat kita masih sangat minim nih tentang edukasi apa itu pialang berjangka. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, jadi kalau kita mengulas tentang pialang berjangka, kita mesti mengerti apa itu pialang berjangka. Pialang berjangka adalah satu badan usaha yang melakukan satu perdagangan berjangka berdasarkan kontrak, begitu ya. Berdasarkan kontrak atas produk-produk komoditas maupun produk komoditas syariah dan produk-produk komoditas derivatif lainnya, seperti itu. Nah, jadi memang marak di masyarakat tentang perdagangan berjangka, dan ini sudah mencapai ke masyarakat kalangan bukan hanya menengah lagi tapi menengah ke bawah, gitu ya. Tapi ironisnya bahwa sekarang ini kita juga nggak bisa pungkiri banyak masuk pialang-pialang berjangka dari luar yang tanpa izin seperti itu. Nah, di mana mereka pada saat beroperasi ini tidak melihat dari sisi kepentingan customer sendiri, begitu kan? Gitu. Oleh sebab itu ada pialang resmi yang dirangkul oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang sekarang ini juga ada juga Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang melakukan satu fungsi regulasi terhadap pialang-pialang berjangka yang ada di Indonesia ini. Jadi baiknya buat para customer yang ingin melakukan transaksi perdagangan berjangka, baiknya melalui pialang berjangka yang resmi kayak gitu. Nah, kriterianya sendiri untuk melihat pialang berjangka resmi, yang pertama dia punya lisensi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, Bapepti. Nah, kemudian karena memang sekarang ini berdasarkan regulasi terbaru terhadap produk transaksi komoditas, kemudian terhadap produk transaksi mata uang asing dan kripto, kemudian terhadap produk transaksi indeks saham. Nah, ini sebagian produknya pengaturannya diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pialang resmi sekarang ini harus terdaftar di Bapepti, OJK dan juga BI, Bank Indonesia kayak gitu. Nah, jadi kalau nggak terdaftar di sana, nah ini perlu diwaspadai kayak gitu. Nah, kenapa menjadi penting untuk bisa terdaftar di regulator yang diatur oleh pemerintah gitu ya? Karena ini berkaitan dengan investasi masyarakat di kalangan masyarakat secara luas kayak gitu kan. Tapi sebelum lebih lanjut nih Pak, gimana masyarakat menyikapi ini? Soalnya masyarakat kita tuh kan FOMO ya. Ada tren dikit ikut, tren dikit ikut. Nah, sekarang tuh banyak banget tuh masyarakat yang karena pengennya dapat perputaran duit yang cepet, pengen dapat keuntungan. Nah, ini kan menjadi celah bagi pemain-pemain luar ya, yang ilegal ya. Nah, gimana sih kita harus membangun aware di masyarakat bahwa nggak semuanya itu tahu tentang apa yang legal dan yang ilegal gitu ya. Pada prinsipnya perdagangan berjangka itu memang satu perdagangan yang sangat menarik gitu ya, yang bisa menghasilkan uang cepat, namun juga ada resikonya. Ya, resiko tinggi. Sehingga karena memang fleksibilitas transaksinya itu sangat luar biasa, kemudian perputaran modalnya juga sangat besar sekali, sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk masuk ke sana. Tapi untuk memerangi bagaimana supaya masyarakat investor ini supaya tidak masuk melalui atau bertransaksi melalui pialang ilegal, tentunya yang pertama ya, dari sisi perusahaan seperti halnya Okta sekarang ini melakukan satu aktivitas edukasi kepada masyarakat terkait dengan
wawasan perihal arti penting bertransaksi di pialang berjangka legal misalnya seperti itu kan. Nah, di titik yang berbeda dari sisi masyarakat investornya harus mau belajar dong, harus mau mencari tahu. Itu kalau mereka ingin bertransaksi tentang produk-produk berjangka gitu ya. Lebih baik mereka belajar di mana gitu. Mereka harus mengerti tentang bagaimana cara bertransaksi, produk yang ditransaksikan, kemudian supaya transaksinya aman lebih baik mereka bertransaksi di mana kayak gitu kan. Ilmu-ilmu dasar tradingnya harus tahu dulu ya. Betul sekali. Jadi karena memang produknya ini boleh dibilang potensinya besar dan ada risikonya, pastinya mereka harus mengetahui terkait dengan regulasi dan peraturannya kayak gitu. Jangan asal ada yang nawarin ya kan? Langsung kan banyak tuh sekarang. Saya sendiri itu banyak tuh kayak masuk DM di Instagram, ini aset terakhir saya, disuruh klik link untuk melakukan transaksi. Nah, mulai banyak bentuk-bentuk penipuan seperti itulah di media sosial. Masyarakat harus aware dengan itu agar keuangannya tetap stabil dan tidak mudah tertipu ya. Iya. Ya terutama untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka itu bukan hanya sekedar bertransaksi kemudian klik jual atau beli kemudian bisa dapetin untung kemudian bisa tarik untungnya seperti itu ya, atau deponya mudah dan sebagainya, bukan hanya sekedar itu. Di proses awalnya memang harus benar, yang dalam hal ini proses edukasi itu penting buat masyarakat investor seperti itu. Nah, proses-proses edukasi yang baik itu yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pialang berjangka yang resmi, karena memang standar operating procedure dari bursa, dari Bapepti maksud saya sebagai lembaga yang memantau pialang-pialang legal maupun dari otoritas jasa keuangan dan dari BI adalah salah satunya adalah proses edukasi dan proses pengenalan dan pemberitahuan risiko terhadap adanya transaksi transaksi di perdagangan berjangka ini tadi gitu. Nah, kalau proses edukasinya sudah benar, yang namanya transaksi punya resiko, tentunya dari sisi resikonya dengan meningkatnya kemampuan dan pengetahuan kita, itu akan bisa terminimalisir lah setidaknya seperti itu. Gitu. Itu penting tuh buat teman-teman trader apalagi yang masih awam ya. Sangat penting untuk bertransaksi di pialang resmi biar nggak tertipu lah oleh pialang-pialang ilegal. Nah, gimana nih Pak, selain tadi kriterianya adalah diawasi Bapepti, OJK, dan Bank Indonesia, bagaimana nih cara mengecek suatu perusahaan broker itu resmi atau tidaknya? Jadi pialang resmi itu selain terdaftar punya lisensi di Bapepti, juga Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, yang biasanya pialang resmi itu dia dilabeli sama Bapepti itu menggunakan nama berjangka. Jadi misalnya seperti Okta Investama berjangka ini kan, nah, ini resmi. Atau misalnya menggunakan kata futures gitu. Nah, perusahaannya di akhirnya itu biasanya menggunakan kata berjangka atau futures. Gitu. Nah, yang ketiga biasanya pada saat penyetoran dana investasi itu menggunakan rekening terpisah. Rekening yang memang digunakan untuk bertransaksi khusus yang mana rekening tersebut ditentukan oleh Bapepti dalam hal ini gitu. Jadi uang nasabah ketika untuk melakukan transaksi itu terpisah dari aset yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu. Gitu. Sehingga pada saat perusahaan mengalami likuidasi pun uang nasabah yang diinvestasikan tadi tidak akan terganggu, karena selain dipantau oleh Bapepti, mekanisme transaksinya juga ada di bursa, kemudian investasinya juga tercatat di lembaga clearing. Jadi seperti halnya investasi di bank ya. Ketika berinvestasi di satu bank swasta yang anggota lembaga penjamin simpanan, LPSK, maka ya gitu. betul, maka investasinya juga akan dijamin seperti itu. Gitu. Saya dengar-dengar untuk jaminannya sendiri kalau LPSK menjamin maksimal 2 miliar, sedangkan di investasi berjangka ini uang kita dijamin sepenuhnya ya Pak? Betul sekali. Jadi yang dijamin oleh lembaga clearing berjangka begitu ya, dalam hal ini Indonesian Clearing House, kalau basisnya Okta Investama berjangka kan adalah di ICDX ya. Yang dijamin adalah nilai equity-nya. Nilai equity. Ya, yang ada yang di dalam ketika dia melakukan setoran, habis itu setelah dia melakukan transaksi, kerugian atau keuntungannya semuanya
terdata dengan baik lah ya. Betul, jadi nilai equity itu maksudnya seperti ini. Misalnya masuk pertama kali untuk berinvestasi itu kan dalam bentuk equity maupun balance gitu sama ya gitu. Nah, kemudian pada saat melakukan transaksi itu kan akan mengakibatkan keuntungan atau Kerugian. bisa kerugian gitu ya. Jadi kalau misalnya mengakibatkan keuntungan dari investasi senilai 10 menjadi 12, maka yang dijamin adalah nilainya 12. 12 ya. Nah. Kayak gitu. Atau sebaliknya misalnya dari nilainya 10 karena bertransaksi kemudian mengalami kerugian menjadi 9 gitu ya. Maka yang dijamin adalah nilainya 9 seperti itu. Dari edukasi singkat ini Pak, semisalnya ada teman-teman trader kita nih yang sudah terlanjur melakukan transaksi di pialang ilegal, apa nih tipsnya untuk cepet-cepet keluar atau kemana nih harus melapor gitu? Ada tips nggak dari Bapak? Masalah yang sering dijumpai oleh para traders gitu ya, pemula gitu yang kurang begitu mengerti tentang regulasi investasi. Kalau misalnya bicara tentang investasi 2 juta atau 5 juta, mungkin nggak terlalu berasa gitu ya. Mereka bisa lewat pialang ilegal gitu ya. Tapi kalau kemudian nilainya besar, itu menjadi beresiko. Kenapa? Karena pada saat mereka mentransfer dana untuk melakukan transaksi itu biasanya transfernya ke rekening perorangan. Iya. Nah itu, jadi bukan ke rekening PT, gitu, rekening perorangan. Yang artinya apa? Artinya kita titipkan uang kita, investasi kita nih ke seseorang. Bagus kalau orangnya itu nanti kemudian membayarkan dari hasil transaksi tadi. Kalau kemudian orangnya menghilang, kan beresiko. Bener nggak? Nah, sementara itu kalau kita bicara tentang platform trading yang berbasis terhadap perusahaan luar misalnya. Perusahaan luarnya di mana misalnya? Di Eropa misalnya gitu ya. Ya masa gara-gara investasi 5 juta, 10 juta, kemudian orangnya kabur, kita ngurusinnya ke Eropa, tiketnya berapa, kan nggak worth it gitu ya. Nah oleh sebab itu memang untuk pialang-pialang ilegal ini kan kebanyakan beroperasi dengan orientasi targetnya kan segmentasi masyarakat, masyarakat menengah ke bawah gitu yang karena marginnya kecil gitu kan. Dia memberikan harapan yang besar lah ke masyarakat. Yang masih gampang diolah sama mereka gitu kan. Tapi kebanyakan sembari berjalan, ketika mereka udah mulai ngerti tentang pialang resmi dan sebagainya, kebanyakan kalau mereka mau investasi dengan nilai nominal yang besar, biasanya mulai masuk ke pialang resmi sih. Biasanya seperti itu. Kayak gitu. Nah, gimana nih Pak? Yang satu lagi, kalau sudah terlanjur yang tadi, kemana dia harus melaporkan biar yang ilegal nih diblokir nih, biar masyarakat agar situs-situs atau perusahaan-perusahaan ilegal itu nggak makin menguasai pasar di Indonesia gitu. Nah, agar masyarakat juga bisa membantu menjadi pengawas gitu dari badan-badan pengawas tadinya gitu. Sebenarnya kalau udah telanjur masuk begitu, sejauh mereka nggak dirugikan, biasanya nggak akan lapor kan gitu sebelumnya. Tapi ketika mereka tahu tentang, oh ternyata ya ada yang legal, ada yang ilegal ya, lebih baik mereka tarik dananya sebelum investasi itu besar dan nggak bisa ditarik, dipindahkan ke pialang yang resmi. Intinya sih seperti itu aja. Biasanya laporan itu ada kalau udah terjadi sebuah kasus, ya kan? Mereka investasi masuk mungkin 10, 30, 50, 200 tiba-tiba kemudian mau ditarik nggak bisa seperti itu kan. Yang bermasalah kan seperti itu biasanya. Nah, kalau nggak bermasalah, pastinya kan nggak akan ada komplain. Tenang-tenang aja biasanya ya Pak. Nah, seperti itu gitu. Kayak gitu kira-kira. Oke Pak Radit, saya mau minta sedikit saran nih dari Pak Radit untuk masyarakat awam yang masih FOMO tentang dunia investasi dan trader-trader yang sudah terlanjur melakukan transaksi di broker ilegal. Nah, silakan Pak Radit. Ya. Jadi buat masyarakat yang masih awam tentang perdagangan berjangka, dan buat masyarakat yang sekarang ini sedang melakukan transaksi di perdagangan berjangka gitu ya, terutama di pialang ilegal gitu ya, lebih baik kami sarankan untuk sesegera mungkin daftar ke pialang legal gitu. Contohnya misalnya Okta Investama Berjangka gitu ya. Karena kenapa? Karena dengan Anda bergabung di pialang legal, proses untuk menjadi seorang investor, proses untuk menjadi seorang broker yang baik itu bisa dilalui melalui pialang ilegal. Salah satu contoh yang mungkin bisa diambil hikmahnya adalah
ketika kita ingin menerjuni satu bidang gitu, kita kan butuh belajar. Ya. Nah, proses belajar mengajar ini yang bisa difasilitasi, yang bisa diberikan oleh pialang legal, di mana itu tidak didapatkan di pialang ilegal. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, bahwa investasi yang dimiliki oleh para investor yang sangat berbeda pada saat mereka berinvestasi di pialang ilegal dan legal, itu dijamin keamanannya dari sisi dananya, seperti itu. Jangan sampai kita gampang berinvestasi, ketika kita transaksi, kemudian mendapatkan keuntungan, begitu kita mau tarik ternyata nggak bisa, gitu kan? Ya kan? Investasi gampang, kemudian mau tarik kan nggak bisa, kan? Ya, lucu juga gitu kan? Itu merugikan juga gitu kan? Nah, karena kasus-kasus yang seperti itu banyak sekali, ya kan? Yang kemudian berakhir pada pelaporan, yang kemudian berakhir pada cerita investasi bodong gitu kan. Abis itu menguap kayak gitu aja karena brokernya ada di luar negeri, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, ini yang kita nggak inginkan gitu. Karena kasus-kasus yang terjadi pada pialang ilegal yang kemudian dampaknya kepada pialang yang resmi seperti itu. Kasus-kasus ya terkait dengan transaksi-transaksi perdagangan investasi bodong dan sebagainya gitu. Jangan sampai itu juga berpengaruh pada pialang-pialang resmi juga seperti itu. Itu yang sebenarnya kita sedang hindari dan kita coba edukasi kepada masyarakat, jangan sampai mereka terjerumus ke investasi bodong seperti itu. Nah, yang terakhir terkait dengan perdagangan berjangka, kalau secara detail tuh perdagangan berjangka ini kan banyak orang belum mengerti artinya seperti apa. Dulu orang bertransaksi emas ngertinya kan secara fisik. Iya kan, beli emas di toko emas, kemudian ketika harga naik, mereka jual lagi di toko tersebut atau di toko lain seperti itu. Nah, sekarang maju dan berkembangnya teknologi, Departemen Perdagangan menginisiasi untuk membuat sebuah produk emas atau produk-produk komoditas ya digital pun ada gitu seperti itu. Kemudian produk-produk seperti komoditas minyak juga. Seperti itu, kalau dulu orang jual beli minyak, harga minyak mau naik, mereka transaksi fisik mungkin simpan barangnya gitu kan, simpan solar, simpan bensin dan sebagainya. Ketika harga naik kemudian dijual, nah itu kan melanggar peraturan ya. Sekarang Departemen Perdagangan dan Perindustrian memberikan satu sarana kepada para masyarakat investor yang ingin ingin bertransaksi memanfaatkan fluktuasi pergerakan harga emas, harga minyak. Nah, ini bisa ditransaksi secara online. Nah, ini wadahnya adalah perdagangan berjangka yang dikontrol dan dipantau oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, kemudian Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Bank Indonesia juga untuk transaksi pasar uang mata uang asing gitu ya. Nah, ini sebaiknya dimanfaatkan gitu, dibandingkan harus bertransaksi di pialang ilegal yang boleh dikata memang secara perbedaan dari sisi selisih harga ya misalnya lebih kecil, tapi kan keamanan tidak terjaga gitu. Jangan karena berharap faktor yang kecil, faktor yang besar jadi terabaikan gitu. Seperti itu. Jadi itu aja sih saran saya, kalau mau belajar atau ingin bertransaksi secara serius dan ingin mendapatkan pendapatan dari perdagangan berjangka, lebih baik ke pialang legal, ya pialang resmi. Ya, pialang legal seperti itu ya. Supaya bisa diedukasi, diajari gimana caranya bertransaksi, gimana caranya memanage risiko, gimana caranya masuk pasar, gimana caranya menguasai sistem yang ada dalam perdagangan itu semuanya lengkap di sana gitu. Dan itu bisa didapatkan melalui pialang legal gitu. Nah, buat teman-teman trader atau masyarakat umum yang masih awam tentang apa itu pialang berjangka, dunia investasi, yang lain-lainnya, jangan termakan bujuk rayu manis dari media sosial yang lainnya, karena segala sesuatu di dunia investasi itu pastinya high risk high return. Nah, jadi pastikan dulu mendalami edukasinya, apa itu, baik itu investasi saham, kripto, atau investasi di pialang berjangka, bagaimana edukasi yang baik. Habis itu gunakanlah platform atau bertransaksi di perusahaan-perusahaan yang resmi atau legal yang diawasi oleh pemerintah melalui institusi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, atau juga Bapeti gitu. Nah, gunanya yaitu untuk meminimal resiko untuk masyarakat gitu, agar uang yang kalian gunakan untuk berinvestasi tidak hilang begitu aja. Nah, pastikan
gunakan platform atau perusahaan-perusahaan yang resmi dan diawasi oleh pemerintah. Mungkin hanya itu edukasi dari kita pada podcast kali ini. Pastikan selalu bertransaksi di pialang resmi yang diawasi oleh lembaga pemerintah. Nah, terima kasih untuk Pak Radit untuk kesempatannya pada sore hari ini sudah mengedukasi masyarakat kita. Sama-sama. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya Pak Radit dan teman-teman trader. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.